Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan beban mental terhadap pengerjaan laporan praktikum sistem produksi. Beban mental. Beban kerja mental adalah perbedaan tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh pekerja. Beban kerja yang timbul dari aktivitas mental dapat disebabkan oleh keharusan untuk tetap dalam kewaspadaan tinggi dalam waktu lama, kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab yang besar. Masalah mengukur beban mental terhadap pengerjaan laporan tata letak pabrik menggunakan pengukuran subjek dengan metode NASA TLX. Primary Goals, Annual Revenue Growth. Baik, saya akan menjelaskan tabel range nilai kategori beban kerja. Range nilai 0% sampai 9% di kategori beban kerjanya itu dinyatakan rendah. 10% sampai 29% kategori beban kerjanya itu sedang. 30% sampai 49% kategori beban kerjanya itu dinyatakan agak tinggi. 50% sampai 79% kategori beban kerjanya itu tinggi. Sedangkan 80% sampai 100% kategori beban kerjanya itu dinyatakan sangat tinggi. Pada tabel pernyataan berikut, yang dimana pernyataan pertama adalah aktivitas mental dalam menganalisis, mencari, menghafal materi praktikum Sispro dengan skala 10 sampai dengan 100, di mana skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Pernyataan kedua adalah berapa beratnya kerja mental dan fisik yang diperlukan dalam skala 10 sampai dengan 100, di mana skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Dan pernyataan ketiga adalah besarnya tekanan terkait waktu yang dirasakan pada saat praktikum, di mana dengan skala 10 sampai dengan 100, di mana skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Pernyataan yang keempat adalah seberapa sukses seorang dalam pekerjaannya dan seberapa puas dirinya terhadap hasil pekerjaannya, dengan skala 10 sampai dengan 100, di mana skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Pernyataan kelima adalah seberapa besar usaha mental dan fisik yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja Anda, yang dimana dalam skala 10 sampai dengan 100, di mana pada skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Pernyataan keenam adalah komunikasi antar kelompok dengan skala 10 sampai dengan 100, di mana skala 10 dikatakan rendah dan 100 dikatakan tinggi. Tabel pemberian bobot beban kerja mental. Pada responden pertama dengan indikator kebutuhan mental 5, kebutuhan fisik 2, kebutuhan waktu 0, performasi 3, tingkat usaha 2, tingkat frustasi 3, dengan total sebanyak 15. Untuk responden kedua, kebutuhan mental 4, kebutuhan fisik 3, kebutuhan waktu 5, performasi 1, tingkat usaha 2, tingkat frustasi 0, dengan total sebanyak 15. Responden ketiga dengan indikator kebutuhan mental 1, kebutuhan fisik 3, kebutuhan waktu 3, performasi 2, tingkat usaha 2, tingkat frustasi 4, dengan total sebanyak 15. Responden ketiga dengan indikator kebutuhan mental 3, kebutuhan fisik 3, kebutuhan waktu 3, performasi 1, tingkat usaha 0, tingkat frustasi 5, dengan total sebanyak 15. Responden kelima dengan indikator kebutuhan mental 3, kebutuhan fisik 3, kebutuhan waktu 4, performasi 2, kebutuhan tingkat usaha 1, tingkat usaha 2, dengan total sebanyak 15. Tabel pemberian rating. Pada responden 1 dengan indikator kebutuhan mental dengan nilai 90, kebutuhan fisik 80, kebutuhan waktu 80, performasi 80, tingkat usaha 90, tingkat frustasi 90, di mana range nilai 80 dan 90 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Untuk responden kedua pada indikator kebutuhan mental dengan nilai 70, di mana range nilai 70 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi.
kebutuhan fisik dengan nilai 20, kebutuhan fisik dan kebutuhan waktu dengan nilai 20, di mana range nilai 20 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sedang, performasi dengan nilai 80, dan tingkat usaha dengan nilai 80, di mana range nilai 80 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi, dan tingkat frustasi dengan nilai 50, di mana range nilai 50 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Pada responden ketiga, dengan indikator kebutuhan mental 80, di mana range nilai 80 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Kebutuhan fisik dengan nilai 70, di mana range nilai 70 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Kebutuhan waktu, performasi, dan tingkat usaha serta tingkat frustasi, di mana range nilai tingkat waktu yaitu 100, tingkat performasi 100, tingkat usaha 100, dan tingkat frustasi 80, di mana range nilai 80 dan 100 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Untuk responden keempat, dengan indikator kebutuhan mental dengan nilai 90, di mana range nilai 90 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Kebutuhan fisik dengan range nilai 100 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Kebutuhan mental dengan nilai 80, di mana range nilai 80 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Performasi dengan nilai 70, di mana range nilai 70 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Tingkat usaha dengan nilai 90 dan tingkat frustasi dengan nilai 80, di mana range nilai 80 dan 90 dikategorikan dalam beban kerja yaitu sangat tinggi. Untuk responden kelima, dengan indikator kebutuhan mental 60, di mana range nilai 60 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Kebutuhan fisik dengan nilai 40, di mana range nilai 40 dikategorikan dalam beban kerja yaitu agak tinggi. Kebutuhan waktu dengan nilai 60, di mana range nilai 60 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Performasi dengan nilai 50, di mana range nilai 50 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Tingkat usaha dengan nilai 30, di mana range nilai 30 dikategorikan dalam beban kerja yaitu agak tinggi. Dan yang terakhir, tingkat frustasi dengan nilai 50, di mana range nilai 50 dikategorikan dalam beban kerja yaitu tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tabel perhitungan WWL. Perhitungan WWL dilakukan dengan cara mengkalikan bobot dari rating, kemudian untuk mendapatkan rata-ratanya total dibagi dengan 15. Dapat kita lihat pada tabel perhitungan WWL dengan 6 responden. Pada responden pertama, kebutuhan mentalnya itu 450. 450 itu didapatkan dari tabel bobot. Pada responden 1 itu memiliki 5 bobot dikalikan dengan 90 pada rating. Begitupun dengan cara selanjutnya. Kebutuhan fisik yaitu 160, kebutuhan waktunya itu 0, performasinya 240, tingkat usaha 180, dan tingkat frustasinya itu 270. Jadi total WWL yaitu 1300, dan untuk mendapatkan rata-rata WWL yaitu dengan cara total dibagi dengan 15. Jadi total rata-rata WWL itu 94. Begitupun dengan responden selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil dari perhitungan WWL, di mana kebutuhan mental yaitu dengan tingkat mean sebesar 250 dan standar deviasi sebesar 100. Sedangkan kebutuhan fisik yaitu tingkat meannya sebesar 150 dan tingkat standar deviasinya sebesar 50.
Sedangkan kebutuhan waktu yaitu tingkat MEAN sebesar 150 dan tingkat standar deviasinya sebesar 100. Performansinya juga yaitu tingkat MEAN-nya sebesar 100 dengan standar deviasi 50, dan tingkat usaha itu tingkat MEAN-nya sebesar 100 dan tingkat standar deviasinya yaitu 50. Dan terakhir tingkat frustasi yaitu sebesar tingkat frustasi yaitu tingkat MEAN-nya sebesar 200 dan tingkat standar deviasinya yaitu 150. Pada diagram klasifikasi skor Nasatel X, sebanyak 80% responden ada pada klasifikasi kategori beban kerja sangat tinggi dan 20% responden ada pada kategori beban kerja tinggi. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari hitungan Nasatel X pada pengerjaan praktikum sistem produksi dapat diketahui sebanyak 4 atau 80% responden ada pada klasifikasi skor tinggi dan sebanyak 1 atau 20% responden ada pada klasifikasi skor yang agak tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden mengalami beban kerja mental sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.